Sayyid Al-Alawi dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Maka Allah dituli hayati Amin ya rabbal alamin. masih kita di mukadimah. Wa alaina ma'asyiral akhwan an nada'a aqdamana ala mawadi'i aqdamihim wa namshiya ala ma mashaw alayhi fi ihjamihim wa iqdamihim fa inna tariqatuhum mabniyatun ala thalathi khisal luzumul kitab wa ittiba'is sunnah wal iqtida' bi salafil ummah. وذلك هو الصراط المستقيم المشار إليه في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال أبو العالية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هو آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini dikatakan di dalam mukadimahnya bahwa kita, wahai ikhwan yang beriman dan khususnya thariqah Sayyid Al-Alawi, yang mana kita berjalan sebagaimana jalannya para orang-orang leluhur kita, datuk-datuk kita. Karena apa? Karena thariqah mereka adalah dipondasikan kemarin berdasarkan 5, tapi yang 5 ini kembali bahan daripada pondasinya mabniyatun ala thalath khisal. Jadi ilmu, amal, kemudian wara', kemudian khauf dan ikhlas ini adalah fondasi daripada thariqah Al-Alawi. Tetapi bahan daripada fondasinya ini apa? Kalau kita bangun rumah ada bahannya. Berdasarkan apa namanya? Yang 5 ini kembalinya kemana? Yang 5 ini adalah dikatakan kembalinya kepada 3 hisab, 3 bahan. Darinya sumbernya dari 3. Yang pertama adalah luzumul kitab, adalah dari kitabullah, adalah dari Al-Quran. Ilmu, amal, ikhlas, khauf, wara', ini semua berdasarkan dari Al-Quran, bahan utama. Kemudian ittiba' sunnah, begitu juga mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis dan sunnah-sunnah kehidupannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah iqtida' bisalafil ummah, adalah mengikuti jalan jejak daripada salaf, orang-orang terdahulu yang sampai sanadnya kembali kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sudah jelas di dalam ayat tadi, wa anna hadza siratal mustaqim, siratal mustaqim, jalan yang ditempuh dari pengikutnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam ayat yang tadi dikatakan di surat Al-Fatihah, sebagaimana yang dikatakan Abul Aliyah, beliau ini adalah salah satu orang ulama terkemuka di Basrah. Pada tahun meninggalnya tahun 93 Hijri. 93 Hijri, beliau mengatakan kandungan daripada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tunjukkanlah kami jalan-jalan yang lurus. Ini beliau mengatakan kandungan daripada ayat ini adalah ahlu Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Sayyidina al-Imam Abdullah al-Haddad aydan. Al-Imam Abdullah bin al-Haddad juga menyebutkan inna tariqah sadah Bani Alawi aqwamu turuq wa a'daluha wa siratuhum ahsan siyar wa amthaluha wa innaha ala tariqah al-muthla wal mayha al-afyah wal mashra' al-awdah was sabil al-aslam wal aflah. ولا ينبغي لخلفهم أن يتجهوا
غير المنهج الذي درج عليه أسلافهم ولا أن يميلوا عن طريقتهم وسيرتهم لأن طريقتهم هي التي يشهد بصحتها الكتاب العزيز والسنة الكريمة والآثار المرضية وسير السلف الكمال وتلقوا ذلك خلفا عن سلف وآباء عن جد إلى النبي sallallahu alaihi wasallam intaha. Jadi di sini dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abi al-Hajjaj juga menyebutkan tariqah Salaf Bani Alawi. Jadi bisa dikatakan kemarin kita sebutkan Alawiyin dan Alawi dalam ilmu al-ansab. Alawiyin adalah yang kembali nasabnya ke Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Alawi dalam ilmu al-ansab adalah semua yang kembali nasabnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Alawiyin nasab, Alawiyin nasab, Alawiyin. Tapi di sini Alawiyin di Hadramaut juga dikenal dengan banyak. Bisa dibilang Sadah Alawiyah, Sadah Alawiyin, Sadah Ba'alawi, itu semua kembali ke Alawi bin Ubaidillah. Ba'alawi, Ba'al-Abi Alawi, semua itu sama. Ada 7 nama lain daripada Alawiyin. Semuanya asalnya kembali kepada Albi bin Ubaidillah. Nah, ini dikatakan juga tarikahnya mereka adalah bagaimana kehidupan mereka adalah sebaik-baiknya kehidupan. Karena apa? Karena Al-Imam Ibn Hajar juga menyebutkan melihat daripada Sadah Al-Alawiyin di dalam tarikah mereka, ahli hadis menyebutkan keutamaan daripada Sadah Alawiyin yang ada di Hadramaut khususnya, karena beliau dari luar Yaman, dari luar Hadramaut, cuma mengatakan kelebihannya dengan ulama yang selain dari Hadramaut hanya 2. Pertama, memang mereka mendahulukan amal daripada ilmu. Jadi belum mereka dapatkan ilmu, tapi sudah jadi amalannya, sudah jadi kebiasaannya, sudah kesehariannya. Jadi kehidupannya itu sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW dari zaman ke zaman. Kemudian keunggulannya yang kedua adalah karena mereka memiliki kehidupan yang berdasarkan daripada kitab sunnah, begitu juga mengikuti daripada ayahnya, dari ayah ke ayah, dan itu juga mengalir daripada darahnya baginda Rasulullah SAW. Sehingga itu bisa dikatakan kehidupannya adalah sebaik-baik kehidupan. Begitu juga tarikahnya, begitu juga yang mengikuti jalannya adalah orang-orang yang beruntung dunia wal akhirah. Walayan bagi dikatakan jangan sampai kita membelakangi daripada bagaimana tuntunan daripada orang-orang atau aslaf kita. Begitu juga daripada tuntunan Al-Quran, tuntunan daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini diambil oleh Imam Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Al-Qirtas. Diambil daripada kalamnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa qala sayyidina Imam Al-Muhamu Tahir bin Husain bin Tahir, Al-Habib Tahir bin Husain, saudara daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini 2 saudara, salah satu yang guru daripada Al-Habib Ali Al-Haji Sahibul Maulid, Al-Habib Tahir dan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Keduanya adalah orang alim di zaman. Radhiyallahu anhu min athnai wasiyatihi inna taqwa bikamaliha wa tafsiliha wa ijmaliha qad sabba aba'una al-awwalun. Sesungguhnya dikatakan ketakwaan dengan sempurna, kemudian pembagian daripada takwa, penyempurnaan daripada takwa itu sudah dituangkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, yang dituangkan oleh Rasulullah SAW dari ayahnya ke anaknya, terus dari sampai kepada kita sekarang ini. As-salafun as-salihun, begitu juga para salihin, fi qalbi siratihim sawiyah wa tariqatuhum mardiyah. Karena apa? Perjalanan hidup mereka tidak ada goyangnya, tidak ada keraguannya. Begitu juga tarikahnya, tarikah yang di mardiyah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahiyal
urwatul muthqa wala tastamsik biha illa al-atqa. Dan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mengikuti tariqah ini adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena tariqah dan yang berpegang ini adalah dipilih hanya orang-orang yang bertakwa. Nah, yang tidak bisa ikut, maka dia belum bisa tergolong daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah SAW. Wala tazigh anha illa al-ashqa. Dan orang-orang yang keluar dari tariqah atau keluar daripada ajaran abahnya, ajaran orang-orang tuanya, maka dia adalah orang yang terjerumus ke jurang. Wa hiya tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa ar-rasyidin al-fuhul al-ma'mur. Nah, karena apa? Karena tariqah ini turun-temurun dari khulafa ar-rasyidin, kemudian al-mahdiyin, dan mereka-mereka yang tidak diragukan di dalam cara daripada kehidupan mereka. Dan kullu talibin wa akhir, dari baik itu dari anak keturunannya yang mengambil tariqah ini dan murid-muridnya, siapapun yang kembali sanadnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kembali daripada bagaimana kita menghidupkan mendapat ridho khususnya di malam-malam seperti ini. Masuk kita malam hari ini, malam kedua di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah malam kedua kita malam ini, dan dikatakan malam Ahad seperti ini supaya apa namanya, dari malam Ahad yang sebelumnya minggu lalu. Siapapun, ini beruntung juga Sahibul Bait mengambil malam ini, malam 10 pertama di Dzulhijjah. Karena apa? Karena dikatakan dalam riwayat bahwa sesungguhnya yang beramal soleh di malam 10 pertama Dzulhijjah. Karena apa? Karena 10 pertama ini disebutkan di dalam Al-Quran, wal fajri wal layalin ashr. Malam, katanya kebanyakan ahli tafsir 10 pertama di Dzulhijjah. Walaupun sebagian ahli tafsir 10 pertama di Muharram, ada yang mengatakan 10 terakhir di Ramadan, itu yang maksud dalam ayat itu. Akan tetapi yang kebanyakan daripada ahli tafsir menafsirkan bahwa sesungguhnya walayalin ashr adalah malam-malam seperti ini, kita malam kedua. Semoga amal ibadah kita membuat bahagia Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena amalan di 10 malam pertama di Dzulhijjah adalah amalan sebaik-baik amal umatnya baginda Rasulullah SAW yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menghidupkannya dengan amalan-amalan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan daripada pandangan daripada baginda Rasulullah SAW, menghidupkannya. Jangan sampai kita melalaikan diri kita di malam-malam yang mulia ini, dan banyak daripada zikir-zikir atau riwayah-riwayah yang amalan-amalan orang-orang tua kita terdahulu di 10 malam ini dengan bacaan-bacaan yang dianjurkan yang sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.